Perkenalkan, nama saya Didi dari Kebun Mangkin Farm. Lokasi ini di daerah Bojong Manggu, tepatnya Bojong Manggu di Kampung Mangkin, RT 1 RW 10. Nah, hidroponik ini saya pikir untuk saat ini semua pemuda harus mencoba ya, karena bukan konvensional tidak bagus, namun untuk hidroponik ini bisa kita memaksimalkan waktu dan tempat ya. Jadi bisa lebih mudah untuk proses berhidroponik. Nah, produksi yang kita coba terapkan di sini dua jenis sayuran dulu, yaitu kangkung dan selada. Karena kangkung ini cukup banyak peminatnya dan selada juga cukup bagus untuk pemasaran. Pengalamannya cukup banyak, apalagi di sini banyak yang penasaran bagaimana berhidroponik gitu kan. Jadi itu jadi makin semangat karena dengan kita mengenalkan dengan metode baru hidroponik ini banyak warga yang ingin mencoba langsung. Untuk hasil panen kita juga bingung ya, karena pada saat kita coba pasarkan itu inginnya hanya sekitaran keluarga dulu, jadi skala rumah tangga lah. Tapi ternyata banyak warga yang coba meminta dan mencoba, justru pesanannya jadi kita kewalahan justru. Target kedepannya ingin kita punya di sini di Kampung Mangkin ini cukup strategis dengan area yang cukup luas, jadi pinginnya ini semua areanya kita semua memakai hidroponik dengan tujuannya supaya ini menjadi kampung edukasi. Jadi semua kalangan dari sekolah, dari orang tua, semuanya pemuda ini kita bisa belajar bareng-bareng di Kampung Mangkin ini. Ya, saya coba perkenalkan di beberapa hidroponik ya. Ini yang kita coba butuhkan nih. Nah, yang pertama kita yang jelas kita harus punya beberapa alat ya. Yang kita coba gunakan di sini ya tadi seperti ini. Ini ada yang namanya pH meter. Ini penting ya untuk berhidroponik nih. Ini namanya pH meter untuk menilai tingkat keasaman atau kebasahan di air. Lalu ini TDS-nya juga ini penting untuk berhidroponik. Nah, cara pakainya nanti pada saat proses pemupukan atau pengecekan di air bakunya. Nah, untuk jenis tanamannya nanti teman-teman bisa pakai apapun ya sayurannya, mau itu selada, jenis selada, sawi-sawian, ataupun kangkung seperti ini. Nah, ini yang kita coba tanam. Ini adalah selada dengan umur kurang lebih 5 HSS ya, 5 HSS. Jadi 5 hari setelah semai kurang lebih. Jadi nanti pas 3 daun ini akan kita pindah tanam. Nah, yang kecil ini adalah kangkung ya. Kita pakai medianya adalah busa ya. Jadi busa bekas. Jadi kita teman-teman bisa pakai rock wool juga bisa. Kalau saya pribadi karena kita pakai ada bahannya ini, kita manfaatin dengan busa. Nah, proses alurnya seperti ini. Karena di hidroponik ini kita pakai instalasi ini, kita coba buka. Nah, di tandon ini ada sirkulasi yang saya pakai, sirkulasinya WP 105 dengan ketinggian 3 meter kekuatan airnya. Jadi ini bisa yang kita gini paralel. Jadi ini kita ada 2 instalasi. Nah, yang jelas instalasi ini begitu si sirkulasi naik, kita akan coba masuk ke area inlet input ini ya, ke selang-selang ini. Nah, ini yang sudah kurang lebih ini 5 HS ya, 5 HST hasil 5 hari setelah tanam. Jadi kurang lebih ini kangkung, terlihat akarnya bersih banget ya tuh. Nah, nanti si air ini akan masuk ke pipa-pipa instalasi. Lalu nah dari ujung nanti ada proses pembuangan. Nah, ini akan balik lagi. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi masuk, ngisi pipa, lalu buang dan balik lagi ke tandon. Nah, tadi kita udah coba bahas di proses tanam ya. Ini kurang lebih 5 HSS tadi. Nah, kalau teman-teman mau nyoba ini bisa pakai apapun ya. Tadi kita udah bahas bisa pakai rock wool yang itu lebih bagus. Ini bisa pakai busa, bisa pakai dakron, apapun yang jelas ini bisa menyimpan air untuk proses penyemaiannya biar nanti kelembabannya kejaga di sini. Bisa pakai arang sekam ya, atau dipindah tanamkan ke konvensional bisa ya. Nah, untuk kangkung sendiri, nah ini terlihat ya dari akarnya bersih karena ini tidak memakai tanah ya. Jadi ini penting ya teman-teman, ketika pada saat proses penanaman kangkung
usahakan ini tidak 2 kali panen. Jadi misalkan dipotong nih, baru panen dipotong lalu dibiarkan tumbuh lagi. Karena dikhawatirkan beberapa survei untuk panen kedua itu biasanya beberapa penyakit muncul seperti ada rematik, asam urat dan yang lainnya. Ya, jadi usahakan kalau di hidroponik ini, kelebihannya di hidroponik karena ini tidak memakai pestisida. Pestisida kimia itu udah jelas ya bahaya untuk kesehatan. Nah, untuk berhidroponik sendiri terlihat bahwa ini karena sekali cabut, jadi ini bisa dibilang cukup sehat ya, sangat sehat untuk kesehatan. Nah, lihat ya akarnya. Nah, kita cabut nih untuk membuktikan bahwa di sini tidak ada media tanah. Terlihat akarnya bersih ya. Ini bekas-bekasnya, ini terlihat subur banget ya. Jadi tandanya sayuran ini sehat adalah dengan akarnya yang putih seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk proses nanti pada saat panen, untuk selada ini punya waktu yang tertentu. Kalau untuk selada kita panennya itu di 40 hari untuk bisa 40 hari bisa panen. Namun untuk panen sendiri ini kita belum pindah ya, karena dilihat ini masih daunnya 2 ya, belum muncul daun sejati ya. Daun sejati adalah tiga daun yang muncul di tengah-tengah ini baru kita pindah. Itu baru boleh pindah. Ini pakai air biasa dulu ya, belum pakai air pupuk. Nah, jadi untuk selada ataupun jenis sayuran apapun, kalau belum muncul daun sejati itu tidak boleh dipindahkan dulu untuk memaksimalkan pertumbuhan. Nah, untuk kangkung karena kita berhidroponik, jadi ini 3 minggu udah bisa kita panen ya. Ada yang 3 minggu, ada yang 7 hari juga ada, tergantung seleranya si pemesan. Nah, kebetulan di hidroponik Mangkin Farm ini sudah bekas panen ya, bekas panen. Ini masih sisa beberapa yang belum kita tumbuh besar ya, karena instalasi terlihat masih kosong. Karena ini untuk proses pemindahan pada saat nanti selada ini lebih besar. Jadi ini semua sudah habis pesanan dari warga. Ini pun pesanan dari warga yang belum kita distribusikan. Nah, tadi kita pakai WP 105 ya, dengan memakai pipa 1/4 ya, kalau 3/4 kita masuk. Nah, ini kita pakai selang PE. Nah, ini pas mengisi air ini kita pakai sistemnya adalah DFT ya, jadi ada genangan air di bawah. Tujuannya karena takut mati listrik, jadi ini tanaman bisa aman ya dari kekeringan. Makanya kita pakai sistem DFT. Nah, lalu untuk si air sendiri, nah kita teman-teman boleh pakai air sumur, air PDAM, tapi usahakan yang di bawah pH-nya 7 ya, untuk TDS-nya di bawah 100 ya, itu bisa kita gunakan. Namun pada saat nanti proses pengisian pupuk, jadi itu akan ada perubahan pH. Nah, pH ini penting ya, pH ini penting. Kalau nanti pH-nya lebih tinggi di angka 7, biasanya daunnya menguning ya, menguning atau terlalu banyak nutrisi juga ini kebakar si daun-daun ujung-ujungnya. Jadi usahakan untuk di hidroponik ini punya standar bisa maksimal 1200 ppm dengan pH 6,5. Nah, lihat di sini. Lalu untuk instalasi sendiri pada saat proses keluar air, di sini juga ada proses yang namanya usahakan air ini tidak boleh terpapar langsung sinar matahari ya, karena kalau tidak ada tanaman biasanya ini akan banyak lumut. Nah, lumut ini mempengaruhi nanti proses penyerapan nutrisi ke si tanaman, karena nanti akan banyak diserap sama lumut nutrisinya ketimbang sama si tanaman itu sendiri. Baik, teman-teman, itu yang udah kita jelaskan ya, dari beberapa instalasi yang minimalis, lalu ada proses nyemai, lalu ada proses penanaman kangkung. Bagi teman-teman yang mau berhidroponik, jangan sungkan, jangan ragu, karena berhidroponik itu tidak susah tapi mudah dan gampang dicoba. Jadi pakai media apapun teman-teman bisa. Apalagi kalau teman-teman mau belajar, boleh teman-teman datang di Kampung Mangkin ya, Desa Bojong Manggu. Saya akan siap terbuka untuk memberikan ya, sama-sama belajar ya bagaimana kita berhidroponik. Yang mudah-mudahan dengan adanya pengembangan di hidroponik ini, semua warga, semua rekan-rekan bisa mendapatkan sayuran yang sehat tanpa pestisida kimia. Yang jelas kita coba
tanaman yang bisa kita terapkan ke semua kalangan. Nah, saya Didi dari Kampung Mangkin. Nah, sampai jumpa.